Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Masih di bab 3 ya, aplikasi dari turunan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3.4, masalah maksimum dan minimum. Oke, untuk menyelesaikan masalah minimum dan maksimum, ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan. Yaitu yang pertama, buatlah sebuah gambar untuk masalah yang diberikan dan berikan variabel yang sesuai. Yang kedua, tuliskan rumus fungsi tujuan yang harus dimaksimalkan atau diminimumkan. Dimaksimumkan ya, atau diminimumkan. Yang ketiga, gunakan kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu variabel tersebut. Nah, ini gunanya adalah untuk membuat suatu fungsi tujuan sehingga mengandung hanya satu variabel tunggal. Jadi akan lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian langkah yang terakhir, substitusikan nilai kritis ke dalam fungsi tujuan atau gunakan teori uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Oke, untuk memahami langkah-langkah ini, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini suatu kotak persegi akan dibuat dari selembar papan. Jadi ada papan, berarti akan dibuat suatu kotak segi 4 dengan panjang 24 inci dengan lebar 9 inci dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya. Nah, yang ditanya pertama carilah ukuran kotak yang volumenya maksimum. Yang kedua, tentukanlah berapa volume maksimumnya itu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan 4 langkah tadi ya. Oke, kita coba menyelesaikan. Nah, teman-teman harus ingat, langkah yang pertama itu kita harus membuat gambarnya ya. Nah, langkah pertama untuk penyelesaiannya adalah buat gambar. Nah, bagaimana gambarnya? Tadi dibilang bahwa ada selembar papan. Nah, papan ini memiliki panjang 24 inci ya. Kemudian lebar 9 inci. Nah, kemudian dengan memotong segi 4 identik di keempat pojoknya, artinya ini dipotong ya. Ini dipotong dengan ukuran yang sama. Nah, sehingga kalau ini yang dipotong, maka dia akan membentuk jaring-jaring dari apa, teman-teman? Ya, jaring-jaring balok ya. Sehingga bisa nanti dihitunglah volumenya. Coba teman-teman bayangkan ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong. Lalu sisalah yang seperti inilah kira-kira sisanya. Sorry, ke atas seharusnya. Nah, saat ini dilipat, ini akan menjadi dinding, ini juga dilipat jadi dinding, ini dilipat jadi dinding, dan ini dilipat jadi dinding. Sehingga dia akan menjadi sebuah kotak segi 4 ya. Nah, kita sudah buat gambarnya. Nah, sekarang dibilang identik. Nah, kita misalkanlah ya, di sini tadi panjang dari sini ke sini itu adalah 24. Nah, yang dipotong ini sebesar X. Ini otomatis juga sebesar X. Maka panjang dari sini sampai ke sini itu tinggallah 24 tadi dikurang 2X ya, karena di sini kurang X, di sini juga kurang X. Kemudian otomatis di sini juga X ya, karena dia identik tadi, sehingga di sini menjadi 9 inch dikurang 2X. Maka itulah lebarnya. Nah, berarti teman-teman bisa tuliskan, berarti panjangnya si kotak yang akan dibuat itu adalah sepanjang 24 dikurang 2X inci. Ya, kalau mau tuliskan satuannya. Kemudian lebarnya berarti 9 kurang 2X inci. Otomatis berapa tingginya? Tingginya adalah setinggi, ya setinggi ini. Berarti adalah se-X inci. Nah, kita sudah membuat gambar dan variabel-variabel yang terkait. Kemudian, langkah yang kedua, kita harus menentukan rumus untuk fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Nah, apa fungsi tujuan kita? Tujuan kita adalah mencari volume tadi ya. Otomatis teman-teman harus mengingat volume dari sebuah kotak tadi atau balok otomatis ya, berbentuk balok. Maka volumenya adalah panjang kali lebar
kali tinggi. Yang mana panjang sudah didefinisikan tadi 24 kurang 2x, kemudian lebar 9 kurang 2x, dan tingginya itu adalah x. Nah, ini boleh teman-teman selesaikan. Ini kali ke sini ya. Mohon maaf, saya lagi flu. 24 dikali 9 berarti ini 216, kemudian 24 dikali 2x berarti 48. Kemudian min 2x kali 9 berarti min 18, kemudian min ketemu min jadi plus ya, plus 4x. Nah, lalu ini semua dikali dengan x. Oke, berarti ini akan menjadi 216x dikurang. Nah, ini bisa teman-teman operasikan ya, karena dia sama-sama satu variabel. Maka ini min 66x ya, dikali dengan x yang ini. Berarti menjadi min 66x kuadrat. Ini adalah tambah 4 kali x. 4x kali x adalah 4x kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat rumusnya. Nah, yang cara yang ketiga, atau langkah yang ketiga adalah jadikan fungsi tujuan satu variabel. Fungsi tujuan dijadikan satu variabel. Nah, kita lihat ke fungsi tujuan kita. Nah, di sini fungsi tujuan kita sudah satu variabel. Berarti langkah ketiga sudah otomatis kita lakukan. Berarti tinggallah langkah keempat, yaitu mensubstitusikan titik kritis ya. Berarti langkah yang keempat. Langkah keempat adalah mensubstitusikan substitusi nilai kritis. Nah, teman-teman masih ingat ya, nilai kritis itu ada 3 tempat ya. Yang pertama di ujung selang, yang kedua di titik stasioner atau saat turunannya F sama dengan 0, F aksen sama dengan 0, yang ketiga saat nilainya itu singular. Nah, oke, coba kita lihat untuk selang dulu. Di ujung-ujung selang. Nah, teman-teman ingat ya, bahwa fungsi kita itu berbentuk polinomial. Bentuk kuadrat tadi ya. Nah, kita harus ingat tadi bentuk kotak tadi ya. Berarti panjang X maksimum, saat ini X maksimumnya dibikin X-nya maksimum seperti ini, maka ini kemungkinan panjang satu ini saat ini dilipat ya, dibagi 2 seperti ini. Maka X itu yang mungkin nilainya adalah besar dari 0 ya. Kemudian paling besar itu, paling maksimum itu adalah 4,5 ya. Jadi nilai di selangnya itu adalah dari 0 sampai 4,5. Nah, bisa teman-teman pahami ya kenapa 4,5. Nah, kita coba bayangkan kalau misalnya panjang dari ini yang membaginya nanti itu maksimum, berarti kemungkinan ini hanya bisa dibagi menjadi 2. Otomatis yang lebarnya 9 tadi dibagi 2 menjadi 4,5. Nah, berarti selangnya sudah kita ketahui bahwa 0 sampai 4,5. Kemudian yang B-nya, langkah B, titik kritis itu juga berada di titik stasioner ya. Nah, titik stasioner itu apa? Saat kita cari bahwa turunan pertamanya itu adalah 0 atau ini disebut sebagai stasioner. Nah, berarti kita coba turunkan dari V yang kita punya tadi. Masih ingat ya, V-nya adalah 216x kurang 66x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Maka V aksennya itu adalah ya 216 dikurang 66 kali 2 ya. 66 kali 2 132 ya. Kali 2. Kemudian ini jadi X saja, kemudian ini kali ya. Kemudian di sini adalah 3 kali 4x kuadrat. Maka ini menjadi 216 kurang 2 kali 66 min 132x, kemudian ditambah 12x kuadrat. Maka ini
bisa kita faktorkan ya. Ini kita keluarkan dulu 12, ini menjadi 18 ya, 216 bagi 12, kemudian 132 bagi 12, 11x, tambah 12 bagi 12 adalah 1 ya, jadi x kuadrat. Nah, ini kita faktorkan, faktornya saat dikalikan dia 18, saat dijumlahkan dia min 11. Berarti di sini x, di sini x. Maka faktor dari 18 itu adalah 9 dan 2 ya. Supaya dia di sini min, berarti min. Atau di sini supaya gampang, ini x, ini berarti min 9. Ini x, ini min 2. Sehingga saat f aksen itu kita sama dengankan dengan 0, maka nilai x yang mungkin itu adalah 2 dan 9. Maka inilah salah satu dari titiknya ya. Nah, coba kita pakai turunan kedua. Ini berarti pakai turunan kedua, maka saat x-nya sama dengan 2, berarti berapa nilai f double aksen turunan kedua. Nah, kita coba cari dulu turunan kedua. Nah, dari sini kita bisa lihat dari sini ya, turunan keduanya adalah V double aksen. Oh, saya tulis di sinilah ya. V double aksen itu berarti ini karena tidak ada variabel berarti hilang ya. Berarti min 132 karena hanya mengandung x berarti turunannya x-nya jadi hilang ya. Ditambah 2 kali 12 berarti 24x. Maka ini kita substitusikan ke sini berarti min 132 ditambah 24 kali 2. Maka ini hasilnya min 132 ditambah 48 ya. Berarti ini adalah 8 min 84. Nah, kemudian saat x-nya sama dengan 9, V 9 sama dengan berarti min 132 ditambah 24 kali 9. Berarti 132 tambah 216 berarti adalah 84. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti di sini adalah nilai maksimum lokal ya, karena dia bernilai negatif. Ini adalah nilai maksimum lokal. Kemudian yang ini adalah nilai minimum lokal. Nah, tapi yang x sama dengan 9 itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena interval kita itu adalah 0, dari 0 sampai 4,5. Berarti nilai x yang memungkinkan hanyalah x sama dengan 2 ya, karena ini sudah di luar selang. Nah, berarti untuk mencari berapa ukuran masing-masingnya itu, kita substitusikan x sama dengan 2. Berarti yang langkah yang keempat kita substitusikan tadi nilai-nilai kritis ya. Berarti nilai kritis yang memungkinkan adalah x sama dengan 2. Nah, itu kita substitusikan, tadi kita punya panjang 24 dikurang 2x. Berarti di sini 24 kurang 2 kali 2, berarti 20 ya. Kemudian lebar tadi 9 kurang 2x, berarti 9 kali 2 kali 2, berarti di sini tinggallah 5. Kemudian tingginya itu adalah x, yaitu 2 ya. Maka inilah ukuran-ukuran maksimum dari kotak yang bisa kita buat. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kita tentukan adalah volumenya. Nah, volume berarti tinggal disubstitusikan rumus dari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 20 kali 5 kali 2. Berarti ini adalah 200. Maka volume maksimum dari kotak yang bisa dibentuk tadi adalah 200. Oke, bisa dipahami ya, 200 cm kubik berarti ya. Oke, kita coba, udah bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat contoh soal kedua. Suatu cairan dituangkan ke dalam wadah berbentuk kerucut terbalik
dengan laju 8 desimeter kubik per menit. Berarti ini berkaitan dengan laju yang berkaitan ya. Jika tinggi wadah tersebut saat diisi cairan 24 desimeter dan jari-jari permukaan atas 12 desimeter, nyatakanlah tinggi air tersebut dalam fungsi waktu. Berarti yang ditanya itu adalah HT-nya ya. Nah, supaya gampang berarti kita tulis dulu lah yang diketahui ya dari soal ini. Yang pertama, diketahui bahwa dia berbentuk kerucut terbalik ya. Dengan laju, berarti kalau laju itu adalah dV per dt, V itu kecepatan ya. Kemudian dt itu terhadap waktu, berarti 8 desimeter pangkat 3 per menit. Kemudian tinggi wadah diketahui, anggaplah tinggi itu H atau H, itu tingginya saat diisi cairan adalah 24 desimeter dengan jari-jari atas atau R-nya adalah 12 cm. Nah, yang ditanya di sini adalah nyatakanlah tinggi air dalam fungsi waktu. Berarti yang ditanya adalah H dalam fungsi waktu. Maka untuk menjawab soal ini, berarti teman-teman bisa mengaplikasikan aturan yang sudah kita buat tadi ya. Yang pertama adalah buat gambar. Nah, bagaimana gambarnya? Berarti kerucutnya adalah kerucut terbalik seperti ini. Oke. Kemudian saat diisi, misalnya di sinilah air itu, maka tinggi air ini saat tinggi airnya 24 desimeter ya, 24 desimeter, maka jari-jarinya saat ketinggian 24 desimeter itu R-nya itu adalah 12 desimeter. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencari fungsinya ya. Kita buat langkah yang kedua, yaitu rumus dari fungsi yang berkaitan atau fungsi tujuannya. Berarti rumus dari fungsi tujuannya V, rumus dari kerucut masih ingat ya, V sama dengan 1/3 V R kuadrat T atau H ya. Nah, di sini coba kita lihat kalau tingginya 24, R-nya itu 12. Berarti bisa kita lihat bahwa R itu setengah dari H ya. Dari mana kita tahu? Coba lihat. Saat R-nya 12, H-nya 24. Berarti di sini hanya 24 bagi 2, berarti 12 ya. Berarti di sini fungsi R itu bisa kita ubah menjadi H per 2. Berarti di sini 1/3 V, R-nya kita ganti dengan H per 2 kuadrat dikali H. Maka di sini H kuadrat kali H adalah ya H pangkat 3 Pi dibagi dengan 2 kali, ini 2 dikuadratkan 4 ya, kali 3, 12. Maka ini adalah fungsi dari tujuannya. Kemudian kita lihat yang ketiga, itu adalah fungsinya sudah bentuk. Yang ketiga, kita cek bahwa dia sudah satu variabel ya. Ini sudah satu variabel karena hanya mengandung H saja, karena tadi R-nya sudah kita ganti ya. Kemudian yang keempat, barulah kita cari si H itu, karena di sini adalah menyatakan tinggi air dalam fungsi waktu. Berarti yang akan kita cari itu adalah HT-nya. Maka bisa kita gunakan turunan pertama, yaitu dV per dt, karena kita mau menjadikan dia fungsi dalam waktu ya. Maka untuk menyelesaikan ini, kita punya dV terhadap fungsi V kita tadi mengandung H ya, yang mana V kita tadi adalah H pangkat 3 per 12V. Nah, di sini kan tidak bisa kita langsungkan turunkan terhadap T, maka kita bisa turunkan dulu dV terhadap dH, kemudian dH terhadap dt ya, pakai aturan rantai. Sehingga di sini dV per dt tadi, itulah yang laju air tadi ya. Kemudian ini bisa kita turunkan dV per dH, berarti ini ya, 3-nya bisa turun, 3 kali H jadi kuadrat ya, Pi dibagi 12 dH per dt. Nah, dH per dt ini juga bisa kita lambangkan saja sebagai H action ya. Berarti ini kita kali ini bisa disederhanakan, ini menjadi 8, ini bagi 3 ya, jadi H kuadrat Pi
per bagi 3 ini jadi 4 ya. H aksen. Berarti ini jadi kali silang 32 H kuadrat Pi kali H aksen. Maka untuk mencari H aksen, H kuadrat itu akan sama dengan 32 dibagi dengan V per H aksen. Nah, H kuadrat berarti H-nya saja adalah akar dari 32 per V H aksen. Nah, H inilah yang tadi yang menjadi tujuan kita. Maka, atau tadi kita menulisnya sebagai H dalam fungsi T ya. Berarti HT itu adalah akar dari 32 per V. H aksen itu tadi adalah DH per dt. Maka inilah fungsi dari ketinggian terhadap waktu. Yang mana fungsi ini disebut sebagai persamaan diferensial. Dia mengandung variabel ini ya. Oke, berarti sudah terjawab ya pertanyaannya, yaitu mencari fungsi ketinggian terhadap waktu. Maka inilah persamaannya. Oke, di sini ada latihan. Teman-teman coba lihat di buku parselnya halaman 174, kemudian coba mengerjakan latihan nomor 18, 25, dan 31 dengan mengikuti 4 langkah yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.